Indonesia merupakan negara yang kaya, bukan hanya kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, namun juga kekayaan keberagaman orang-orang yang ada di dalamnya. Di negara dengan populasi terpadat keempat di dunia ini, keberagaman merupakan hal yang sangat penting karena keberagaman tersebut merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, di mana berbeda-beda tetap satu jua sesuai dengan semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman Indonesia tidak hanya sebatas keberagaman suku dan ras, namun juga keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di dalamnya. Sehingga pembicaraan mengenai kerukunan beragama di Indonesia adalah hal yang sangat relevan untuk dibahas, mengingat di negara yang sudah berumur lebih dari 70 tahun ini masih tidak jarang terjadi kasus-kasus intoleransi terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Berdasarkan data pencatatan penduduk pada akhir 2021, tercatat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sebanyak 20,45 juta jiwa atau setara dengan 7,47% penduduk Indonesia beragama Kristen. Sebanyak 8,43 juta jiwa atau 3,08% beragama Katolik. 4,67 juta jiwa atau 1,71% beragama Hindu, dan 2,03 juta jiwa atau setara dengan 0,74% penduduk di tanah air beragama Buddha. Terdapat pula 73,63 ribu jiwa atau setara dengan 0,03% memeluk agama Konghucu, serta terdapat 126,51 ribu atau 0,005% yang menganut aliran kepercayaan. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerantia, yang memiliki arti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Sedangkan ditelisik dari bahasa Inggris, toleransi diserap dari kata tolerance, yang memiliki arti membiarkan, mengakui, menghormati keyakinan orang lain tanpa persetujuan. Sedangkan menurut Johan Effendi mengatakan toleransi adalah sikap yang menghargai kemajemukan. Saat kita berbicara bagaimana cara bertoleransi dengan mereka yang berbeda kepercayaan dengan kita tidak hanya membicarakan tentang membiarkan mereka melakukan ibadah, karena setiap warga negara dilindungi haknya dalam melaksanakan atau mengikuti ajaran agamanya. Nah, jadi dalam membicarakan toleransi, peran kita adalah bagaimana cara kita menjaga tingkah laku kita atau perbuatan kita agar tidak terjadi hal-hal yang merujuk pada perpecahan, dan juga dengan melakukan hal tersebut kita menjalin hubungan yang harmonis antara satu agama dengan agama lain. Salah satu contoh, saat bulan Ramadan, masyarakat Muslim akan melakukan puasa. Sebagai orang yang tidak berpuasa, saya akan melakukan hal yaitu tidak makan dan minum di depan orang yang berpuasa dan mengajak mereka makan dan minum. Hal ini saya lakukan agar mereka dapat fokus dalam melaksanakan puasanya. Hal ini merupakan dasar bagaimana kita menghargai keberagaman perbedaan itu. Dilansir dari kemendak.go.id, dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada tahun 2021, didapatkan skor nasional Indeks KUB adalah 72,39, dan ini termasuk kategori tinggi.
Dan berdasarkan skor indeks KUB dari tahun 2017 sampai 2021, hal ini merupakan skor yang cukup tinggi dengan 3 indikator, yaitu toleransi 68,72%, kerjasama 73,41%, dan kesetaraan 75,03%. Salah satu pendiri dari negara ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke." Oleh sebab itu, marilah kita sebagai sesama bangsa Indonesia saling menghargai keberadaan agama orang lain, saling melindungi, saling menolong, dan saling menjaga agar negara kita dapat tidak hanya maju dalam bidang industri atau perkembangan teknologi, namun kita maju dalam keberagaman sumber daya manusianya. Saya Humbang Rejerman Silaban. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih.